ilmu ikhlas. Ada beberapa ilmu yang harus kita kaji. Yang pertama, ilmu mengenai ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, ilmu mengenai ayat-ayat alam semesta. Dan yang ketiga adalah ilmu mengenai hati yang ada dalam diri manusia. Dari ketiga ilmu ini, ilmu mengenai ayat-ayat Al-Quran kita sudah sering mempelajari. Kemudian mengenai ayat-ayat alam semesta kita sudah diberi pengetahuan dari sejak SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Dan ayat yang ketiga mengenai ayat hati ini merupakan ayat yang mendasari dalam mempelajari ayat Al-Quran maupun ayat alam semesta. Jadi dalam pembahasan ini saya akan lebih memfokuskan pada ilmu mengenai hati yang menjadi dasar, yang menjadi utama dan pertama yang harus dipersiapkan. Dalam mengkaji, mendalami, menyelami mengenai ilmu hati ini, ada dua hal yang harus diketahui. Yang pertama, mengetahui secara teori. Yang kedua, pemahaman sekaligus pengamalan secara praktek kehidupan sehari-hari. Mengapa demikian? Karena ilmu ikhlas itu bukan semata-mata ilmu pikiran, bukan semata-mata ilmu pengetahuan, akan tetapi ilmu ikhlas di sini merupakan ilmu kehidupan yang harus kita lakukan setiap saat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita ingin mendalami mengenai ilmu ikhlas, semestinya dan seharusnya kita membaca, mempelajari beberapa hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu mengenai ikhlas. Caranya bisa dengan kita membaca buku, bisa dengan cara kita mendengarkan ceramah-ceramah agama, caranya bisa dengan kita menanyakan kepada seseorang, bisa dengan berbagai cara. Mengenai teori ini, apa yang semestinya kita ketahui? Yang mesti kita ketahui diantaranya mengenai pengertian ikhlas itu sendiri, biar kita nggak abstrak, tidak kemana-mana. Kita harus tahu apa itu pengertian ikhlas, karena seringnya mengenai pengertian ikhlas yang sebenarnya ternyata di dalam masyarakat banyak yang mengalami kekeliruan dalam memaknai makna ikhlas. Makanya ngerti akan definisi ikhlas itu sangat penting. Selain pengertian mengenai ikhlas, yang harus kita ketahui lagi, di mana sih sebenarnya letak niat ikhlas itu? Apa hubungannya antara niat dengan ikhlas? Nah, ini juga perlu dipahami secara teori terlebih dahulu. Kemudian konsekuensinya seperti apa mengenai keikhlasan ini? Konsekuensinya dalam Al-Quran itu juga perlu kita ketahui kalau kita ingin menyelami. Selain itu, kita juga harus mempelajari hal-hal yang bisa merusak keikhlasan itu sendiri. Itu harus kita pelajari juga. Karena kalau kita tidak mempelajari, kadang kita nggak tahu sebenarnya kita sudah termasuk ataupun tidak termasuk dari keikhlasan itu. Seperti riya, pamer,
ujub, kemunafikan, kezaliman. Kalau seandainya itu masih ada, berarti menunjukkan dalam diri kita belum adanya keikhlasan. Jadi ini juga harus kita pelajari. Dalam hal praktek, dalam hal pelaksanaan, ilmu ikhlas termasuk dalam ilmu kehidupan, ilmu kenyataan. Jadi dalam melaksanakan keikhlasan ini dibarengi dengan berjalannya takdir yang sedang kita hadapi. Bagaimana kita bisa untuk menyikapinya sebagaimana yang Allah inginkan? Makanya di sini perpaduan antara teori pengetahuan yang sudah diketahui, kemudian amal yang baik diawali dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, dan tujuannya hanya untuk keridhaan Allah ta'ala, dan selalu berzikir, ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keikhlasan ini, ilmu secara praktek pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari merupakan ujian langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup sekian kajian pembahasan kita pada malam hari ini. Saya pribadi mohon maaf apabila dalam mengisi kajian ini ada kesalahan, kekhilafan. Saya mohon maaf dan juga mohon keikhlasan dan juga keridhaan teman-teman semua. Semoga Allah memberi kita hidayahnya, pertolongan dan keridhaannya, sehingga kita dimudahkan untuk menuju ke jalannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.